Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Pratiwi dengan NIM 213304010250. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan topik keempat dengan judul Analisis Sistem, Desain Sistem dan Implementasi Sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Khotua Samosir SPD MSI. Pada topik kali ini terdapat 6 subtopik yang bakal kita bahas, di antaranya 1. Definisi, 2. Sejarah perkembangan sistem, 3. Tahapan pengembangan sistem, 4. Prinsip pengembangan sistem, 5. Tim pengembangan sistem informasi, 6. Rangkuman. Dan berikut pembahasannya. 1. Definisi. Data adalah fakta atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem. Sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur, dan elemen sistem modern atau data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur atau yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang dikenal orang: software engineering information system, engineering system, engineering information system, engineering software development. 2. Secara perkembangan sistem. Pengembangan sistem informasi. Sejarahnya, pada awalnya suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisien organisasi dalam upaya penyediaan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan suatu tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan pembahasan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegritas dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya: 1. Kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua, meraih kesempatan atau opportunities, peluang bisnis atau lainnya yang menurut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit, oportunitas, atau keunggulan situasi yang tersedia. Yang ketiga,
instruksi-instruksi atau direktif perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adanya 1. Keluhan dari pelanggan. 2. Pengiriman barang yang sering tertunda. 3. Pembayaran gaji yang terlambat. 4. Laporan yang tidak tepat waktu. Isi laporan yang sering salah. 5. Tanggung jawab yang tidak jelas. 6. Waktu kerja yang berlebihan. 7. Ketidakberesan kas. 8. Produktivitas tenaga kerja yang rendah. 9. Banyak pekerja yang menganggur. 10. Kegiatan yang tumpang tindih. 11. Tanggapan yang lambat terhadap konsumen. 12. Kehilangan kesempatan kompetisi pasar. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi. Persediaan barang yang terlalu tinggi. Pemesanan kembali barang yang tidak efisien. Biaya operasi yang tinggi, file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerja yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan response time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerja ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Information atau informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat atau manfaat keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi atau efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Services atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Satu set aktivitas, metode, patrik terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memindai kebutuhan ataupun pengembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain: A. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang lebih ada. Yang kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. C. Memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang mendapat kelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 3. Tahapan pengembangan sistem. Secara umum, aluran pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping atau
SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software dan digunakan oleh analisis sistem. Untuk pengembangan sebuah sistem informasi, SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau proses dan hasil kegiatannya atau deliverable. SDLC mencakup kebutuhan atau requirement, validasi, pelatihan, kepemilikan atau user ownership, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dapat dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem yang kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunaannya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Investigation System initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan area direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhir terpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknik dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknik alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem mengembangkan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknik yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program antarmuka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi atau artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengonstruksikan sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Yang keempat, prinsip pengembangan sistem. 1. Melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik. 2. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Cara klasik mempelajari memahami masalah. Yang ketiga, bentuk fase dan aktivasi fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem. Yang keempat, dokumentasi. Sepanjang pengembangan dokumentasi sangat berguna.
Yang kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integritas sistem. Yang keenam, kelola proses dan proyek manajemen proses. Yang ketujuh, sistem informasi sebagai investasi modal pengembangan. Yang kedelapan, membatalkan dan merevisi lingkup pendekatan. Yang kesembilan, membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. 10, mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis berubah setiap waktu. Demikian materi tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Tunggu materi berikutnya pada pertemuan kelima dengan judul bagian alir atau flow chart. Terima kasih.